بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرسو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris di sini, baik Muhsin Khan, Victor, Yusuf Ali, Abdul Halim, dan lain-lain, itu kutiba di situ diterjemahkan menjadi prescribed, ya, prescribed, diresepkan, gitu. Jadi sesuatu yang diresepkan itu tentu adalah prescription, ya, prescription itu resep. Jadi jelas di sini bahwa saum itu resep dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang saum itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah masih di jurnal ini juga dinyatakan bahwa hasil penelitian FMD pada manusia, ya, dengan hasil uji klinik randomized clinical trial itu dinyatakan bisa menurunkan faktor-faktor untuk penuaan dini, diabetes, penyakit jantung, dan kanker, ya, tanpa efek samping sebagaimana kalau menggunakan obat-obatan. Saum itu bisa meningkatkan survival life dari beberapa objek percobaan, ya, bakteri, dan mekanisme regulating gennya itu, pengaturan gennya itu ada hal yang mirip, ya, baik pada ragi tadi, bakteri, maupun pada manusia, bahwa dengan fasting itu akan meningkatkan daya tahan hidup atau meningkat. Karena itu kalau kita di sini saum, otomatis glukosanya akan turun dan insulin itu diberi kesempatan untuk recovery kembali, ya, untuk bekerja. Tapi kalau orang tua itu melaksanakan puasa di sini FMD, maka level white blood cell-nya itu, sel darah putihnya akan meningkat, ya, bahkan mengalahkan anak muda, ya, di sini, ya. Dan yang bisa membangkitkan autophagy, ya, menjadi lebih optimal itu adalah dengan melaksanakan fasting. Ya munzil al-Quran, ya khaliqal insan, ya Rabbi ya Rahman, syukran ya Rabb, syukran ya Rabb, ya munzil al-Quran, ya khaliqal insan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi ja'ala sahru Ramadan sahru unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-sha'imina farhatani, farhatan indal fitr wa farhata inda liqa rabbih. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa dicurahkannya kepada kita, termasuk nikmat kekuatan, keimanan, nikmat Islam, nikmat taufik untuk bisa melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sebagai kaum yang beriman. Hadirin, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berbagi terkait dengan peribadahan saum yang sedang kita laksanakan ini. Saya mohon izin memberikan atau berbagi, ya, tentang apa yang saya pahami dari saum.
Di sini saya memberikan tema tentang saum sebagai resep dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk kaum muslimin ataupun untuk kaum yang beriman dan juga bagi manusia secara umum. Pada pembukaan saya tadi sudah memberikan sedikit pemancing bahwa saum itu adalah resep dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ambil judul atau tema bahwa saum itu adalah resep? Kalau kita simak ya Al-Qur'an yang senantiasa dibaca di musim Ramadan, yaitu Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita terjemahkan sesuai dengan pegangan tafsir Depag, di sana dinyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kutiba alaikumussyam, atas kamu asyam, diwajibkan atas kamu syam. Nah, kalau saya buka terjemahan dalam bahasa Inggris, itu kutiba itu yang kita artikan diwajibkan, sebetulnya ini dari bahasa Arabnya kan fi'il madhi ya, dari kataba, kemudian untuk fi'il madhi majhulnya menjadi kutiba ya, dari kataba fi'il madhi maklum menjadi kutiba fi'il madhi majhul ya, jadi pasif, diwajibkan kutiba. Nah, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris di sini, baik Muhsin Khan, Victor, Yusuf Ali, Abdul Halim, dan lain-lain, itu kutiba di situ diterjemahkan menjadi prescribed, ya, prescribed, diresepkan, gitu. Jadi sesuatu yang diresepkan itu tentu adalah prescription, ya, prescription itu resep. Jadi jelas di sini bahwa saum itu resep dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita kaum beriman yang disyariatkan lewat Nabi Muhammad SAW dan juga disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya ya, dengan tujuan la'allakum tattaqun. Jadi dari ayat ini saya ambil judul bahwa saum itu adalah resep dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena resep tentu wajib ya untuk kita tebus istilahnya ya, kita minum, kita gunakan ya, kita konsumsi kalau memang kita ingin sembuh ya, kalau kita ingin sembuh dari penyakit kita. Nah, memang nanti itu saum ada aturan fikihnya, jadi anak-anak tentu tidak wajib, kemudian ini sudah balik ya. Itu ada banyak hikmahnya. Nanti kita akan kupas hal demikian. Nah, di dalam pembukaan saya juga membaca sebuah hadis, shaimina farhatani, farhatan inda fitr wa farhatan inda liqa rabbih. Jadi orang yang saum itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan pada saat berbuka ya, iftar, atau juga berbuka dalam arti berbuka selesai ya, Idul Fitri misalnya. Makanya dinamakan Idul Fitri itu adalah hari raya makan, hari raya berbuka. Nah, itu tentu kita merasa senang dan merasa bahagia ya, karena kita sudah menyelesaikan saum selama 1 bulan. Kemudian kebahagiaan yang kedua di dalam hadis ini dinyatakan ketika bertemu dengan Rabb ya, ketika bertemu dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saum ini bisa menjadi kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb? Karena amalan saum ini termasuk amalan yang tidak bisa dioper pahala ya kepada siapapun, sekalipun itu menjadi tebusan buat dosa kita misalnya karena menzolimi orang lain, kemudian nanti amal-amal kita diberikan kepada yang kita zolimi,
semuanya habis, tetapi kalau amal saum kita ini masih tetap ada ya. Ini dalam hadis dikatakan kullu amali ibnu Adam lahu kafarah gitu ya. Jadi setiap amal ibnu Adam itu baginya kafarah. Jadi bisa dijadikan kafarat ya. Illa saum ya, fa innahu li, saum itu sesungguhnya bagi aku gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wa ana ajzibih, dan akulah yang akan membalasnya gitu. Di hadis satu lagi, kullu amali ibnu Adam, ini hampir sama redaksinya. Sebentar. Kullu amali ibnu Adam yudha'af al-hasanah asru amsalihha ila sab amanah ila sab amaah da'uf ya. Ila sab'at, sebentar ini kurang jelas. Ila sab amasah ya, da'ifun ya. Da'fun ya. Qallahu azza wa jalla illa as-sawmu fa innahu li wa ana ajzibih. Nah, ini mirip ya. Kalau yang atas itu bahwa setiap amalan itu bisa jadi kafarah, kalau di sini bahwa semua amalan itu akan dibalas oleh Allah berkali lipat. Ada yang sampai asru amsalihha, mungkin 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat ya. Sama nah itu kecuali saum itu balasannya hanya di sisi Allah. Jadi nanti Allah yang akan membalasnya sendiri. Jadi oleh karena itu betapa bahagianya nanti kalau kita bisa membawa amal saum ini, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan dua kebahagiaan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menguraikan secara sistematis tentang saum ini, mulai dari istilah saum, puasa, sejarahnya, kemudian jenis-jenis saum. Kemudian kita akan mencoba memahami apa yang dialami tubuh ketika kita melaksanakan saum ya, saum Ramadan khususnya. Kemudian konsep syariat dan maslahat saum itu seperti apa, dan nanti ada beberapa informasi terkait dengan riset-riset tentang manfaat saum. Nah, yang pertama tentang permasalahan saum. Puasa itu dua kata ya, berasal dari dua kata yang ada di dalam Al-Quran, yaitu saum, sauman, dan siam, siamun ya, saum dan siam ya. Ini merupakan bentuk masdar dari soma yasumu ya. Kata saum itu di dalam Al-Quran dimuat di dalam Quran surat Maryam ayat 26 ya. Inni nadartu lirrahman sauman falan ukallima yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari itu. Jadi Siti Maryam bernazar untuk melaksanakan saum ya, sehingga di sini Siti Maryam mengatakan aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Jadi ketika melaksanakan saum, Siti Maryam itu tidak berbicara dengan siapapun. Jadi di sini dikatakan arti daripada saum itu adalah menahan diri ya, menahan diri atau imsak. Jadi bisa dikatakan saum dalam arti umum. Kemudian as-siyam ini disebut beberapa kali dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Ini bisa dimaknai siyam ini adalah saum dalam arti yang khusus, yaitu secara syariah, secara fikih, di mana saum adalah tidak makan, tidak minum, tidak jima ya, serta hal-hal yang membatalkan saum sesuai dengan konsep fikih. Dimulai dari terbit matahari hingga terbenam ya. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, karena tadi dikatakan bahwa saum itu tidak hanya diberikan kepada umat Islam ya, tetapi juga
diberikan kepada umat-umat sebelumnya, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebagaimana juga diresepkan kepada umat sebelumnya. Sebagai contoh di sini kita mengenal ada saum Nabi Adam, ya. Di sana dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya 3 hari ya, dalam sebulan saum Nabi Adam itu. Atau juga ada yang mengatakan saum Nabi Adam itu 10 Muharram ya, sebagai tanda syukur bertemu dengan Siti Hawa itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua saum Nabi Nuh ini setahun penuh ya, kecuali 2 hari di hari raya. Ini berdasarkan informasi dari tafsir Ibnu Katsir juga ya, dari hadis Ibnu Majah. Ibnu Katsir menyatakan demikian. Kemudian saum Nabi Ibrahim. Saum Nabi Ibrahim ini yang terkenal adalah saum ketika beliau dilemparkan ke dalam api dan beliau alhamdulillah diberikan mukjizat ya, tidak bisa merasakan panasnya api, bahkan api itu menjadi dingin dan bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kemudian saum Nabi Musa itu 40 hari ketika beliau sedang bermunajat di Gunung Tursina. Kemudian ada saum Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Shu'aib dan nabi-nabi yang lain itu semuanya diberikan syariat saum ya. Saum Nabi Yunus, saum Nabi Yusuf misalnya ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur itu beliau dalam keadaan saum. Kemudian Yunus juga ketika dimasukkan ke dalam ikan paus juga dalam keadaan saum. Saum Nabi Daud, nah ini saum yang paling terkenal ya setelah saum Ramadan dan saum sunnah Senin Kamis, yaitu saum Nabi Daud, dan ini pun menjadi disunahkan bagi umat Islam, yaitu saum selang sehari. Demikian juga saum kepada Siti Maryam ya, di mana beliau tidak berbicara kepada siapapun. Jadi itu ragam-ragam sejarah dan ragam-ragam saum ya. Alhamdulillah saum yang disyariatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW ya bentuknya seperti yang kita laksanakan sekarang ini ya, 30 hari selama bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan nanti ada saum 6 hari di bulan Syawal sebagai sunnah. Kemudian ada saum Senin dan Kamis ya. Kemudian nanti kalau bagi yang mau juga melaksanakan saum Nabi Daud ya. Nah, selain kepada manusia ya, saum juga diberikan atau dilaksanakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain ya. Misalnya binatang di sini juga melaksanakan saum ya. Sebagai contoh elang ya. Saum elang itu berlangsung selama 4 sampai 6 bulan. Sehingga selesai saum itu elang menjadi pribadi yang baru ya. Tetapi proses puasanya elang ini sangat berat dan menyakitkan ya. Kita tidak akan sanggup. Bagaimana pada tahap pertama elang itu harus dia menuju tempat yang ketinggian tertentu ya, dalam cuaca yang sangat dingin, tidak ada makanan apapun, dia di situ betul-betul full ya, puasa, tidak makan, tidak minum, hingga kemudian mengalami perubahan tubuh ya. Sehingga nanti akan terkelupas cakarnya, kulit-kulit dan paruhnya ya. Bahkan untuk mempercepat proses pelepasan bulu kemudian paruh dan cakar itu, si elang itu membentur-benturkan paruhnya ke batu atau cadas ya hingga terlepas. Nah, ini betul-betul sangat menyakitkan. Setelah kemudian muncul paruh yang baru, paruh baru yang muda itu kemudian dia gunakan untuk mencabuti bulu-bulu yang lama satu demi satu. Jadi bisa dibayangkan ini prosesnya sangat menyakitkan. Tapi setelah itu dia lakukan selama 4 sampai 6 bulan, maka dia akan menjadi berubah ya, menjadi elang yang memiliki tubuh yang baru ya, menjadi elang yang muda, gagah ya, bahkan dapat hidup kembali selama 40 tahun berikutnya. Jadi bagi elang itu nanti dia harus memutuskan apakah mau cukup usia sampai 40 tahun, berarti dia menunggu mati ya. Tetapi kalau dia ingin melanjutkan kehidupannya, dia melaksanakan puasa seperti itu. Dan itu pun kalau berhasil ya,
puasanya, tentu dia akan menjadi elang yang muda lagi. Demikian juga puasa dilakukan oleh ulat ya. Di sini kalau kita perhatikan ulat itu binatang yang sangat menjijikan ya, dan juga merusak tanaman. Dia makan tuh daun-daun ya, mungkin menjadi musuh petani. Tapi kemudian ketika dia menjalani puasa, dia masuk ke dalam kepompong ya, berupa pupa ya, mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah itu dia berubah menjadi kupu-kupu ya. Kita tahu kupu-kupu adalah makhluk yang sangat indah, bisa terbang kemana-mana, yang asalnya merayap, gerakannya lamban, tapi setelah puasa menjadi indah, bisa terbang, gerakannya lincah ya, menarik perhatian dan tidak merusak tanaman, bahkan membantu menyerbukan tanaman-tanaman untuk kemudian berkembang ya. Tanaman-tanaman itu menghasilkan buah. Nah, jadi setelah puasa ini ulat ini malah menjadi makhluk yang bermanfaat buat alam sekitarnya. Ada juga saum yang dilaksanakan oleh ular. Ini berlangsung 3-7 hari untuk ular muda, atau 3 bulan untuk ular dewasa. Ya, kita kenal dengan istilah melepas kulit ya, mengganti kulit. Ini bisa berlangsung mingguan ya, atau bahkan sampai 3 bulan. Nah, tetapi selesai ganti kulit, ular ini ya hanya tampak lebih muda, tetapi perilakunya dia tetap memangsa makanan-makanan yang dia ingin makan ya, bahkan tetap menakutkan ya bagi siapapun ya, sehingga ular ini puasanya hanya puasa fisik ya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran ya, apakah kita ingin melaksanakan puasa ini sebagaimana ular atau ulat ya. Ini kembali kepada kita ya, sejauh mana kita meresapi saum ini. Jadi untuk kita yang melaksanakan saum selama 30 hari, yang kemudian nanti disempurnakan 6 hari, maka apa yang bisa kita peroleh ya? Di dalam hadis dikatakan, celakalah orang yang melewati saum Ramadan ini tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebetulnya hanya tinggal melaksanakan saum dengan ikhlas, wahtisaban gitu, di dalam hadis dinyatakan, maka Allah akan mengampuni. Nah, ini bagaimana syarat-syarat mengenai kita bisa mendapatkan tujuan dari saum tersebut. Nah, itu memang kita harus lebih banyak mengkaji lagi, ya, lebih banyak mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama tentunya, dan juga kemauan dan tekad yang keras agar kita berhasil menjalankan saum ibadah Ramadan ini. Saum Ramadan ini tentu disyariatkan untuk kebaikan ya. Tidak ada yang namanya syariat itu tidak maslahat. Jadi syariat itu udah pasti maslahat. Meskipun terasanya berat ya, seperti saum ini 30 hari mungkin berat. Nanti kita akan lihat bagaimana reaksi-reaksi tubuh ketika melaksanakan saum. Tapi kita lihat juga contoh tadi puasanya elang itu sangat berat ya, dan alhamdulillah kita tidak disyariatkan saumnya seperti itu ya. Jadi ini kita harus bersyukur ya, syariat yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad ini betul-betul sangat nyaman dan pasti mampu dilakukan oleh manusia ya. Dan tentunya Allah Maha tahu tentang syariat yang diberikan kepada manusia itu, kepada umat Islam itu, tentunya itu membawa kebaikan buat manusia itu sendiri ya. Dalam beberapa ayat dikatakan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ini adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian juga syariat Islam ini sudah sempurna ya, tinggal dilaksanakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mah wa raditu lakumul Islam Madinah. Sudah sempurna ya, dan menjadi nikmat bagi kita, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagi kita ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebetulnya ini kita betul-betul harus bersyukur karena Allah membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita dengan din Islam ini, din yang
satu-satunya diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mencari din di luar Islam, maka ini sesungguhnya kerugian dan kecelakaanlah bagi mereka, ya. Kemudian juga di sini ada contoh bahwa syariat itu memberikan maslahat, ya. Misalkan selain saum itu adalah kewajiban melaksanakan menutup aurat bagi muslimah, ya. Hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena mereka tidak akan diganggu. Ya, kalau kita lihat sekarang jilbab atau bahkan cadar itu sedang naik daun, ya, di zaman COVID-19 ini. Ketika semua orang diwajibkan untuk menggunakan masker, maka para muslimah yang sudah mengenakan jilbab dengan rapi, dengan baik, bahkan menggunakan cadar, maka ini sudah terbiasa, tidak ada masalah. Bahkan mungkin menjadi pujian, ya, sekarang di berbagai belahan dunia, bagaimana pakaian seperti itu akan melindungi, ya, selain nanti menjadi identitas bagi seorang muslimah. Jadi puasa ini sebetulnya bisa dinyatakan bukanlah suatu cara hidup bagi orang-orang yang miskin, ya, tapi bahkan orang-orang kaya di barat pun sekarang sudah mempraktekkan puasa. Nanti saya akan berikan contoh-contoh risetnya bahwa mereka sudah mulai meniru puasa, ya. Dalam risetnya itu dikatakan dengan istilah FMD, ya, fasting mimicking diet. Jadi melaksanakan diet yang menyerupai puasa. Misalnya selama seminggu dia puasa 4 hari, gitu, ya. Mungkin dilakukan 2 putaran selama sebulan, gitu. Kemudian nanti diulangi lagi tiap bulannya sampai 3 bulan. Itu riset-riset menyatakan sangat signifikan, ya, memberikan manfaat kesehatan. Nah, ketidakmaslahatan itu bisa berupa penderitaan, ya, sakit dan lain-lain. Kalau kita lihat sumber penyakit itu sebagaimana dinyatakan dalam hadis, ya, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk kecuali perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun apabila ingin lebih, hendaklah sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara untuk bernapas. Ya, di dalam hadis dinyatakan demikian. Maka di sini titik sentral adalah perut, ya, lambung itu sebagai penyebab dari kesehatan atau masalah penyakit ini. Nah, para ulama-ulama yang hebat itu ternyata mereka bisa berdisiplin, ya, karena mengatur masalah perutnya ini. Sedikit makan, kata Imam Nawawi, merupakan kemuliaan akhlak seseorang, dan banyak makan adalah lawannya. Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan karena kekenyangan itu akan memuaskan nafsu perut dan mulut. Jadi ini kembali ke masalah perut, dan akan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, dan juga akan membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Nah, kalau kita lihat penyakit itu bisa disebabkan karena kelebihan, ya, kelebihan makanan. Ya, misalnya diabetes itu karena kelebihan zat gula, hipertensi karena kelebihan garam natrium, hyperlipidemia itu karena kelebihan kolesterol, khususnya LDL di sini, ya. Kemudian obesitas itu karena kelebihan bobot badan atau lemak badan. Kanker itu karena kelebihan radikal bebas, sehingga dia akan memakan sel-sel yang normal. Dan semua itu akan mengacu, akan memuara kepada puncak dari penyakit yang akan membunuh manusia, seperti stroke atau penyakit jantung koroner, ya. Jadi kalau sudah stroke dan penyakit jantung koroner ini biasanya tinggal menunggu waktu, ya, dijemput oleh malaikat Israel. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan gambaran. Ini saya ambil dari situs The Serpent Merciful, ya. Anda bisa cek di hasil-hasil kajian siraman rohani, ya. The Merciful Serpent itu ada di The Serpent Merciful itu ada di YouTube, ya. Saya terjemahkan bahwa saum ini akan memberikan dampak pada tubuh, ya, atau apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita sedang melaksanakan saum itu setidaknya akan mengalami 3 atau 4 fase, ya. Di sini diuraikan 4 fase. Fase pertama yaitu ketika kita mulai melaksanakan saum di awal-awal hari, mungkin seminggu pertama, maka tubuh akan mengalami penurunan kadar gula, ya, glukosa kita akan turun, termasuk tekanan darah juga akan turun.
dan sudah mulai ada proses cleansing ya, pembersihan tubuh, sehingga kita akan merasakan sakit kepala ya, mungkin pening, pusing atau puyeng ya, mungkin juga ada demam, lapar gitu ya. Itu hal-hal yang diterima atau dirasakan oleh tubuh ketika kita melaksanakan saum Ramadan di awal-awal, terutama bagi yang saum tidak biasa melaksanakan saum sunnah Senin Kamis atau Daud, maka akan terasa sekali ketika masuk di fase pertama ini. Biasanya banyak yang bertumbangan ya. Kemudian di fase kedua, nah selama fase kedua mungkin di minggu kedua ya, kita melaksanakan saum Ramadan, tubuh mulai ada adaptasi ya dengan jadwal puasa kita, dan sistem pencernaan ini sudah mulai bisa beristirahat di siang hari. Sistem pencernaan ini akan memfokuskan energinya pada pembersihan tubuh ya, dan healing dari sel, penyembuhan sel, pembaharuan sel, atau mulai memunculkan sel-sel muda. Nanti ini dikaitkan dengan bahwa saum itu akan mengaktifasi autophagy. Apa itu autophagy? Nanti di belakang akan saya sampaikan juga. Karena di sini sel darah putih dalam tubuh itu mulai menjadi lebih aktif ya. Selama fase ini organ-organ tubuh memulai proses perbaikan dirinya. Masuk ke fase ketiga. Pada fase ini mungkin di minggu ketiga ya, level energi akan meningkat. Kita menjadi lebih energik, pikiran pun semakin bagus ya, mampu berkonsentrasi lebih baik, dan secara keseluruhan akan muncul perasaan nyaman atau enak ya menghampiri tubuh kita. Selama saum, proses healing tubuh ini menjadi lebih efisien, sehingga tubuh akan memperbaiki setiap sel yang rusak selama tahap ini. Selama fase ketiga ini, organ-organ seperti kolon, kemudian liver, ya, ginjal dan paru-paru, juga kulit akan menjalani proses detoksifikasi dengan mengeluarkan toksin-toksin. Di fase keempat, selama 10 hari terakhir, ini ya berarti minggu keempat atau 10 hari terakhir, tubuh akan benar-benar sudah terbiasa dengan proses puasa. Tubuh akan menjadi lebih energetik lagi, dan kita akan mengalami peningkatan memori dan konsentrasi. Jadi ternyata ujungnya ini nanti ke otak itu akan memberikan dampak yang luar biasa ya, akan terjadi peningkatan memori kita dan juga fokus konsentrasi kita di dalam mengerjakan sesuatu. Pada fase ini organ-organ akan menyelesaikan proses healingnya, pembaharuannya, karena semua toksinnya sudah dibuang dan tubuh akan menghasilkan fungsi yang baru ya, akan memberikan hasil tune up yang bagus dengan kapasitas maksimum. Jadi itulah yang akan dirasakan oleh tubuh secara mekanis fisis ya, ketika kita melaksanakan puasa secara benar ya. Nah, berikutnya saya ingin memberikan rincian hasil-hasil penelitian terkait daripada manfaat saum. Yang pertama itu tadi sudah disinggung juga bahwa saum itu akan meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Artinya secara umum akan menurunkan kolesterol yang kolesterol jahat ya istilahnya ya. Dia akan menurunkan LDL, menaikkan HDL. Tentunya ini akan membebaskan diri kita dari penyakit hyperlipidemia. Kemudian kadar gula akan turun, ya, glukosa yang biasanya diubah menjadi glikogen ini kemudian dikonversi menjadi energi, ya, sehingga kadar glukosanya akan habis, ya, akan berkurang jauh. Jadi dengan saum ini dapat menurunkan kolesterol, kemudian akan terjadi stres oksidatif yang akan menguraikan lemak, ya, dan proses detoksifikasi. Kemudian juga akan memelihara kemampuan mengingat, ya, tadi memaintain memori kita, serta meningkatkan reaktivitas dari insulin. Jadi si insulinnya itu yang berfungsi untuk menguraikan glukosa ya, sehingga menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ini insulinnya akan lebih reaktif lagi. Jadi betul-betul akan bekerja, akan semakin sensitif ya. Kemudian dalam penelitian yang lain terhadap mencit ini tikus kecil puasa, atau dalam kajian mereka itu mereka mengistilahkannya sebagai FMD ya, fasting mimicking diet, diet yang menyerupai fasting.
itu terbukti menurunkan visceral fat. Visceral fat itu adalah lemak yang berisiko jadi diabetes dan obesitas. Kemudian menurunkan insiden kanker, ya, kemudian menurunkan lesi kulit, sehingga nanti kulit akan lebih cerah lagi, ya. Kemudian sebagai rejuvenan sistem imun, ya, pada mencit itu artinya akan mengimbus sistem imun menjadi naik, kemudian akan menghambat turunnya densitas mineral tulang, ya. Jadi ini akan mengurangi risiko osteoporosis, ya. Kemudian di penelitian yang masih di jurnal ini juga dinyatakan bahwa hasil penelitian FMD pada manusia, ya, dengan hasil uji klinik randomized clinical trial itu dinyatakan bisa menurunkan faktor-faktor untuk penuaan dini, diabetes, penyakit jantung, dan kanker, ya, tanpa efek samping sebagaimana kalau menggunakan obat-obatan. Jadi di sini puasa itu bisa meningkatkan lifespan-nya, ya, umur panjang beserta sehat, ya. Nah, kemudian dalam satu kajian yang direview oleh Walter Rongo, seorang profesor daripada bidang gerontologi dan biological science, ya, di Davis School, beliau mereview banyak jurnal terkait dengan FMD ini dan hasilnya ditampilkan kepada kita semuanya bahwa saum itu bisa meningkatkan survival life dari beberapa objek percobaan, ya, bakteri, kemudian ini bakteri, ini kemudian juga ragi, ya, ragi, dan semacam ulat atau cacing, ya, di sini, atau parasit. Jadi percobaannya satu itu selalu diberi makan, gitu, ya, yang ini dipuasakan. Jadi dari grafiknya bisa kita lihat bahwa untuk bakteri survival life-nya bisa meningkat sampai 2-3 kali lipat, ya, hampir 3 kali lipat. Kemudian pada ragi juga bisa meningkat 3 kali lipat. Demikian juga pada parasit atau cacing ini, bahwa yang dipuasakan itu survival periodenya itu menjadi lebih panjang, daya tahan untuk hidupnya itu lebih lama, ya. Nah, jadi tadi juga secara waktu di awal pembahasan, Elang juga kan sudah membuktikan kalau dia saum selama sekian malah bisa bertambah umurnya. Dan mekanisme regulating gennya itu, pengaturan gennya itu ada hal yang mirip, ya, baik pada ragi tadi, bakteri, maupun pada manusia, bahwa dengan fasting itu akan meningkatkan daya tahan hidup atau meningkatkan longevity-nya. Ini perbandingan yang cocok, ya, pada bakteri atau pada ragi, kemudian pada tikus dan pada manusia, bahwa puasa itu bisa meningkatkan panjang umur, kemudian menurunkan adiposity-nya, lemaknya, ya, menurunkan insidensi kanker, kemudian menurunkan penyakit inflamasi, meningkatkan sistem imun, dan juga meningkatkan lifespan-nya, umur panjangnya juga dari binatang itu. Kemudian untuk manusia sudah diteliti juga faktor-faktor biomarker atau faktor-faktor risiko bagi terjadinya penyakit seperti diabetes, kemudian jantung, dan kanker, ini akan menurun. Dan ini adalah profil konsentrasi glukosa di dalam darah setelah diabsorpsi. Misalnya kita makan pagi, ya, maka itu kadar glukosa itu akan tinggi, ya, akan tinggi. Tetapi menjelang malam itu, kalau kita makan pagi menjelang malam, glukosa itu tetap tinggi, tapi insulinnya sudah menurun di sini, ya, sehingga tidak ada kemampuan lagi untuk mengeluarkan glukosa. Maka inilah yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit gula darah, ya, atau diabetes, karena kita selalu terus-menerus menumpuk makanan, akhirnya
kapasitas insulin ini sudah tidak mampu lagi untuk menurunkan glukosa. Oleh karena itu, kalau kita di sini saum, otomatis glukosanya akan turun dan insulin itu diberi kesempatan untuk recovery kembali ya, untuk bekerja. Selanjutnya, bahwa saum itu bisa juga menyegarkan sel-sel darah putih ya setelah treatment kemoterapi. Jadi kemoterapi ini kan terapi yang sangat berat ya bagi penyakit kanker, dan menjadi daya tahan apakah pasien itu bisa bertahan atau tidak. Nah, maka ini ada percobaan bahwa dengan fasting sebelum atau sesudah proses kemoterapi ini akan meningkatkan kadar sel darah putihnya. Percobaan lain juga bahwa saum ini ya bisa memberikan efek yang sangat baik kepada sistem imun ya, dengan menaikkan sel darah putih. Kita bisa lihat di sini grafiknya, anak muda itu ya yang masih imunnya tinggi, sel darah putihnya segini. Kalau orang tua itu sudah turun ya, sehingga rentan untuk mendapatkan berbagai macam penyakit. Tetapi kalau orang tua itu melaksanakan puasa di sini FMD, maka level white blood cell-nya itu, sel darah putihnya akan meningkat ya, bahkan mengalahkan anak muda ya di sini, lebih tinggi ya, meskipun secara statistik ini tidak signifikan ya, tapi ini lebih tinggi. Tapi signifikan berbeda apabila dibandingkan dengan kondisi orang tua yang tidak melaksanakan puasa. Demikian juga bahwa puasa ini bisa menurunkan sel tumor ya. Ini yang tidak puasa, ini yang puasa di bawah. Kemudian juga pada tikus kecil ini bisa meningkatkan survival life ya, meningkat umurnya. Sebetulnya berapa lama sih kita manusia ini bisa bertahan tanpa makanan? Apakah 10 hari? Ternyata berdasarkan penelitian itu bisa sampai 60 hari. Kita itu sebetulnya 6 hari kuat tidak makan. Ini berdasarkan penelitian, saya lupa di sini tidak mencantumkan jurnalnya, tapi nanti bisa kita cari. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak ya yang dulu menuduh umat Islam ini menyiksa diri ya 30 hari puasa, ini sebetulnya belum apa-apa ya, karena manusia itu sebenarnya masih bisa bertahan sampai 60 hari tanpa makan. Bahkan kalau kita lihat ini penguin ya, penguin ini dapat puasa lebih dari 5 bulan ya, untuk mereka itu pergi dan kembali ya, melintasi lautan terbuka ya, bersama dengan koloni-koloninya itu. Dan konsep FMD sekarang banyak diminati ya di dunia barat, karena memang penelitian banyak menyatakan keberhasilannya ya. Hanya istilah FMD ini di sana adalah 5 hari puasa setiap bulan ya, selama 3 bulan. Nah, itu dengan melakukan seperti ini saja minimal, maka dampak kesehatannya tadi sudah kita lihat hasil-hasil penelitian yang sudah dibuka ya, sebagai hasil daripada melaksanakan FMD ini ya, fasting mimicking diet. Penelitian tambahan ya, bahwa dengan melaksanakan FMD pada pasien, ini sudah mulai ke pasien kita bicara, kalau tadi kan banyak binatang, bakteri. Nah, ini jelas ya, level daripada blood glukosa darah ini jauh sangat menurun ya. Penurunan itu lebih tinggi dibandingkan yang normal. Demikian juga ada faktor IGF-1 namanya, ini adalah faktor terjadinya terkait dengan penuaan dini dan juga kanker ya. Nah, maka ini akan terkurangi ya signifikan setelah melaksanakan 3 siklus FMD ya. Jadi berarti 3 bulan, sebulannya 5 hari, 3 bulan. Jadi sebenarnya total saumnya 15 hari selama 3 bulan. Ini jauh akan menurunkan resiko kanker ya, karena biomarker daripada IGF-1 ini insulin growth factor 1 ini menurun. Demikian juga dengan biomarker untuk terjadinya penyakit jantung ya. Nah, dengan melaksanakan FMD ini juga turun ya. Turun jauh. Dan stem cell ini meningkat ya. Stem cell meningkat bagi orang yang melaksanakan FMD. Stem cell kita tahu itu adalah
induk daripada sel-sel kita yang menjadi daya tahan tubuh kita ya, mungkin juga berperan dalam sistem imun dan juga untuk meregenerasi sel-sel ya, sehingga kita tetap dalam keadaan prima ya, sehat. Nah, ini seiring dengan usia sebetulnya kalau kita apa adanya itu akan meningkatkan penuaan ya, kemudian juga toksin ya. Toksin itu akan banyak menumpuk di dalam tubuh kita. Dengan melakukan diet ini peningkatannya akan tidak terlalu terjal ya. Tetapi yang lebih bagus lagi kalau melaksanakan tadi FMD itu ya, maka ini penelitiannya menunjukkan bahwa toksin-toksin itu akan turun jauh ya, sehingga risiko untuk mendapatkan diabetes, kanker, kemudian cardiovascular disease dan Alzheimer itu akan menurun. Ini juga ada satu ada satu kajian ya dari seorang dokter ya, Royal Ford, dia menjalankan pengetatan kalori ya, sampai badannya terlihat kurus ya, tapi kemudian setelah dia melakukan refeeding, nah maka ini kita lihat badannya menjadi lebih bagus ya. Artinya memang konsep FMD atau saum Ramadan itu juga kita tidak terus setiap hari saum ya, tetapi dalam setahun itu hanya sebulan. Nah, nanti kita akan merasakan dampak fisiknya lebih bagus itu setelah kita mengisi kembali tubuh kita dengan makanan ya. Karena itu di bulan setelah Ramadan itu kita akan bisa merasakan peningkatan fisik yang lebih baik ya. Ya, ini tambahan saja ya, beberapa hasil penelitian terhadap manusia, ada 100 orang partisipan, bahwa FMD ini bisa menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan faktor IGF-1 tadi yang menjadi faktor risiko kanker atau penuaan dini. Pada pasien kemoterapi juga saum pernah dipraktekkan, ini di dalam satu jurnal dibahas pada mencit maupun pada pasien ya. Pada mencit puasa 48 jam ini akan efektif melindungi sel-sel normal ya ketika diberikan kemoterapi, tetapi tidak terhadap sel tumor atau kanker. Jadi kemoterapinya tetap berlangsung terhadap sel kanker, tapi sel normalnya efektif terlindungi ya dengan melaksanakan saum. Nah, penelitian pada manusia ini selama 48 sampai 140 jam atau 2 sampai 6 hari sebelum kemoterapi dan 5 sampai 56 jam setelah kemoterapi ini akan menurunkan efek samping daripada obat kemoterapi ya. Jadi silakan nanti yang mau kemo dicoba ya, melaksanakan saum ini. Nanti dicek kondisi-kondisinya ya, kita bisa detail kita baca ya di sini di jurnal Aging volume 1 2009. Dan juga di jurnal lain dinyatakan bahwa orang pasien kemoterapi ya yang menjalankan saum itu akan mengalami well tolerated, jadi lebih tahan ya terhadap efek samping kemoterapi, sehingga ini akan berhasil ya terapinya dan meningkatkan quality of life dan memperbaiki keletihan akibat kemoterapi. Nah, terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa berdasarkan penemuan dari seorang profesor ya Jepang, Yoshinori Osumi, lewat konsepnya autophagy ya, dengan autophagy ini profesor tersebut mendapatkan hadiah Nobel tahun 2016, di mana konsepnya bahwa autophagy itu proses sel memakan dirinya sendiri ya. Jadi sel-sel itu berproses dan akan menghasilkan buangan-buangan yang tidak berguna ya, atau sampah-sampah sel ya, atau bagian-bagian dari sel yang apabila itu dibiarkan menumpuk dalam tubuh itu akan berkaitan dengan berbagai kerentanan mendapatkan penyakit-penyakit ya, penyakit diabetes, penyakit kanker, kemudian Alzheimer, kepikunan ya.
Nah, itu karena autophagy-nya tidak berjalan di dalam tubuh. Ya, kita bayangkan memang tubuh ini kan sebagai pabrik ya. Pabrik itu akan mengolah banyak macam-macam ya bahan-bahan sehingga akan menghasilkan limbah. Nah, limbah itu bagaimana memprosesnya? Nah, sel itu punya mekanismenya sendiri yang disebut dengan autophagy. Ini sangat baik dijelaskan oleh Profesor Yoshinori Ozomi, sehingga dengan penjelasan dan penemuan itu beliau mendapatkan Nobel Prize ya 2016. Ini bisa dicek di YouTube-nya ceramah beliau tentang autophagy. Dan yang menarik bahwa autophagy itu pada kondisi-kondisi tertentu tidak bisa berjalan dengan optimal. Ya. Dan yang bisa membangkitkan autophagy ya menjadi lebih optimal itu adalah dengan melaksanakan fasting ya, saum. Jadi saum itu bisa mengaktifasi autophagy sehingga bisa menjalankan fungsi sel untuk self healingnya, self eatingnya. Jadi demikian dengan konsep autophagy ini, si sel akan kemudian memproduksi mengolah menghasilkan energi yang tadinya dari makanan, tapi kemudian dengan konsep autophagy ini dia akan menghasilkan energi dari sampah-sampah produk-produk sel yang sudah menumpuk di dalam tubuh yang seharusnya itu diolah ya, termasuk bakteri-bakteri patogen yang kalau dibiarkan itu akan membuat sakit tubuh ya. Tapi dengan konsep autophagy si bakteri itu kemudian dimakan kembali ya, dan diubah menjadi energi yang bermanfaat buat tubuh. Jadi autophagy ini merupakan cara penyembuhan sel-sel dengan mekanismenya sendiri, dan itu bisa diaktifasi dengan melaksanakan puasa ya. Jadi penemuan ini mengindikasikan bahwa ketiadaan makanan, menahan diri untuk melaksanakan saum itu sangat bermanfaat untuk tubuh membersihkan dirinya sendiri dengan sebenar-benarnya. Autophagy ini juga bisa melindungi kita dari kepikunan dini ya, dan juga bisa meremajakan organisme. Jadi ini konsepnya menjadi anti-aging yang alami ya, puasa itu tanpa harus menggunakan berbagai macam kosmetik ya. Cukup rajin berpuasa, maka kita akan mendapatkan terhindar dari penuaan dini ya, aging. Demikian juga ini banyak hal-hal yang kalau autophagy tidak berjalan ini akan menyebabkan kematian sel, kanker dan lain-lain ya. Ya, jadi demikian itu hasil-hasil riset tentang manfaat saum. Jadi kita kembali kepada resep yang Allah berikan berupa saum ini, di mana dengan saum kita mengendalikan perut kita yang menjadi sumber daripada munculnya penyakit. Dengan mencukupkan diri kita mengkonsumsi makanan itu dengan konsep yang dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk, yaitu perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan ya, untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya membagi perutnya itu menjadi 3 bagian. Ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara ya, untuk bernapas. Ada yang menarik juga ketika Dr. Mahathir Muhammad diwawancara ketika dia baru memenangkan kembali menjadi Perdana Menteri pada usia 92 tahun ya. Itu ditanya apa resep kesehatannya, beliau mengatakan bahwa dia mengatur makanan. Jadi tidak makan sampai kenyang ya. Jadi don't overeat, berhenti makan sebelum kenyang. Bahkan beliau mengatakan ketika kita makan dan kita merasakan makanan yang kita makan itu enak, maka ketika perasaan enak itu menghampiri kita, disitulah kita harus stop melanjutkan makanan. Gitu. Jadi memang kita harus tentunya makan ambil sedikit dulu ya, secukupnya. Tadi konsepnya sepertiga. Demikian saya kira apa yang bisa saya sampaikan pada kultum kali ini. Tentunya bagi kita sebagai orang beriman, kita melaksanakan saum ini bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan kesehatan fisik ya, tetapi yang lebih utama adalah dalam rangka tadi mengejar la'allakum tattaqunnya, agar kita mendapatkan ketakwaan. Meskipun dengan mengejar ketakwaan ini
kita akan mendapatkan hikmah-hikmah atau nikmat-nikmat duniawi lainnya yang memang Allah berikan karena kita melaksanakan syariatnya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan semangat lagi bagi kita untuk terus melaksanakan syariat saum ini ya, yang pada hari ini sudah sampai kepada akhir minggu kedua ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.